saya sebagai pasien. Perkenalkan, saya Revi sebagai perawat. Perkenalkan, saya Yunira sebagai pasien. Perkenalkan, saya Yusuf sebagai perawat. Perkenalkan, saya Huda sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Sudes Muhammad Ilham sebagai pasien. Di balik angka dan statistik HIV, ada manusia, ada harapan. Hari ini kita berada di klinik VCT Rumah Sakit Harapan Sehat untuk mendengarkan kisah inspiratif dari pasangan ODH yang memilih untuk bangkit bukan menyerah. Misi Pak. Iya, silakan Ibu. Selamat siang Pak Budi, Bu Ani. Siap, Pak, Bu. Hari ini kita nggak bicara soal HIV saja. Hari ini kita bakal berbicara tentang saling berbagi cerita dan juga saling menguatkan. Dan nanti perawat Tiara bakal membantu menjelaskan. Ibu, Bapak, bagaimana perasaan kalian? Kita mulai dari Ibu Ani ya. Secara fisik saya cuma sama lelah, Bu. Secara mental juga iya, karena saya harus kuat di depan suami. Ibu Ani, itu wajar, yang penting kita tahu cara mengelola kecemasan dan juga kelelahannya. Apa ada rasa sakit yang spesifik? Ada, Pak. Sering merasa pusing sama mual juga. Kita bahas kepatuhan minum obat ya. Bagaimana Pak perasaannya? Saya merasa bersalah dan terbebani. Saya juga mikir untuk masa depan kami ini bagaimana. Pak, perasaan bersalah itu wajar. Bapak tetap fokus untuk hidup bahagia. ARV bisa mengendalikan virus dengan kepatuhan minum obat. Kita bahas bagaimana pengobatan ARV bisa berjalan lancar ya Pak. Bagaimana terkait rutinitas minum obatnya? Apakah ada kendala? Ada, Pak. Saya sering lupa minum obat pas saya sibuk. Pak, Bu, kita bisa cari solusinya bareng-bareng ya. Seperti pengingat ponsel atau Bapak bisa mengingatkan seperti waktu makan. Tentu, Mbak. Saya pasti akan mengingatkan untuk bisa minum. Bagus, saling mendukung itu penting. Gaya hidup sehat dan juga olahraga itu penting. Bagaimana pola makan sama olahraganya Pak, Bu? Saya sering malas masak, Pak, dan saya juga tidak suka berolahraga. Oh, gitu ya Bu. Sebenarnya makanan penting, makanan bergizi itu penting untuk daya tahan tubuh, terus olahraga juga penting. Mungkin Bapak Budi bisa membantu intinya terkait mungkin masak atau olahraga sekitar mungkin 30 menit. Tentu, Pak. Saya akan siap membantu. Manajemen stres itu penting. Ibu Ani pernah coba merelaksasi? Belum. Pernapasan dalam atau musik yang menyenangkan bisa dicoba. Pak, Budi juga bisa ceritakan suasana nyaman di rumah. Hubungan emosional juga sangat penting, kayak saling terbuka, saling jujur, saling melengkapi, itu bisa dapat membantu proses relaksasi ini juga. Bu, Pak, pencegahan penularan juga penting. HIV tidak menular lewat sentuhan, tetapi lewat kontak dengan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi. Sentuhan biasa aman, ciuman beresiko jika ada luka di mulut. Jaga kebersihan dan gunakan kondom jika berhubungan seksual. Kalian tidak sendiri kok, kami selalu ada untuk mendukung. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami juga bisa terhubung dengan kelompok dukungan. Ibu, Bapak, semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat. Baik, sebelum itu kami juga ada leaflet Ibu. Bapak Ibu itu nanti bisa membantu gitu Bapak Ibu dalam mempelajari terkait dengan HIV juga. Ini informasi tentang HIV mulai dari juga, terus cara pencegahan sama terapinya juga ada di sini. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih ya, Pak. Iya, terus semangat ya Pak Ibu Budi, Bu Ani. Terima kasih ya, Pak. Permisi. Saya izin dulu. Iya. Hati-hati di jalan, Pak, Bu. Permisi.
Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan kami dari tim perawat. Hari ini kami ingin berbagi informasi penting terkait HIV ya Bro. Khususnya bagi pasangan yang baru saja mendapatkan diagnosis. Kami akan pakai media lembar balik dan leaflet agar lebih mudah dipahami. Di sini Bapak dan Ibu santai saja. Di sini kami akan membantu Bapak dan Ibu dalam mengedukasi, dan juga nanti kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan silakan ditanyakan saja ya. Di sini kami untuk saling membantu. Nah, jadi di sini itu ada lembar balik. Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Sini Bapak Ibu bisa baca apa itu HIV. HIV itu adalah virus yang menginfeksi sel-sel darah putih yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini termasuk dalam kategori retrovirus, di mana orang yang terinfeksi menularkan infeksi tersebut selama sisa hidupnya. Orang yang terinfeksi HIV biasanya tidak memiliki gejala untuk waktu yang lama, tetapi dapat menularkannya kepada orang lain. Nah, AIDS ini itu adalah sekelompok penyakit yang disebabkan oleh melemahnya sistem kekebalan tubuh sehingga rentan terhadap berbagai penyakit menular. AIDS adalah sindrom yang disebabkan oleh kurangnya kekebalan seluler tanpa alasan yang diketahui. Jadi HIV itu memiliki beberapa cara untuk penularannya ya Bu. Transmisi seksual yang pertama itu melalui hubungan seks ya, dan bisa disalurkan melalui air mani, cairan vagina, dan cervix. Lalu ada transmisi non seksual, transmisi parental penggunaan jarum suntik dan alat tusuk ya Bu. Transmisi transplasental, penularan dari ibu HIV ke bayi ya, yang memiliki resiko 50%. Penularannya dapat terjadi ketika hamil, melahirkan maupun menyusui. Lalu ada penularan masa prenatal. HIV yang ditularkan dari ibu ke bayi melalui 3 cara, yaitu dalam uterus atau lewat plasenta, sewaktu persalinan melalui air susu ibu juga bisa. Dan yang terakhir ada transfusi darah. Menerima darah atau produk darah yang terkontaminasi HIV juga dapat menyebabkan penularan. Berarti kalau tinggal di satu rumah, makan bareng dan dilukan tidak menular ya Pak? Betul Pak, HIV tidak ditularkan melalui pelukan, bersalaman, makan bersama, atau berbagi alat makan. Saya balik materinya ya Pak Bu. Nah, jadi di sini ada bagaimana langkah pencegahannya. Yang pertama itu penggunaan kondom. Penggunaan kondom secara konsisten dan benar saat berhubungan seksual sangat penting untuk mencegah penularan HIV Pak Bu. Terutama jika salah satu pasangan diketahui HIV positif atau memiliki risiko tinggi terinfeksi. Kondom bertindak sebagai penghalang fisik yang efektif dalam mencegah pertukaran cairan tubuh seperti sperma dan cairan vagina yang dapat membawa virus HIV. Nah, yang kedua itu ada edukasi seksual. Edukasi kepada masyarakat, terutama remaja, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang cara penularan HIV dan langkah-langkah pencegahannya. Materi edukasi sebaiknya mencakup seks yang aman, risiko penggunaan narkoba suntik, serta bahaya penggunaan jarum suntik secara bergantian. Pendidikan ini harus disampaikan dengan cara yang jelas, akurat, dan juga mudah dimengerti. Yang ketiga ada hindari seks bebas. Memiliki satu pasangan seksual yang setia dan tidak terinfeksi merupakan cara efektif untuk mengurangi resiko tertular HIV. Hubungan seksual dengan banyak pasangan meningkatkan kemungkinan terpapar HIV, apalagi jika tidak disertai dengan penggunaan kondom secara konsisten. Selanjutnya ada pemeriksaan HIV teratur. Pemeriksaan HIV perlu dilakukan secara berkala, khususnya bagi individu yang memiliki faktor risiko seperti sering berganti pasangan, penggunaan narkoba suntik, atau mereka yang pernah menerima transfusi darah sebelum adanya penyalinan HIV yang ketat. Selanjutnya ada tidak menggunakan jarum suntik bergantian ya Pak Bu. Nah, di sini tuh penggunaan jarum suntik secara bergantian, terutama di kalangan pengguna narkoba, merupakan salah satu cara utama penularan HIV. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap jarum suntik yang digunakan adalah steril dan hanya digunakan sekali oleh satu orang. Nah, selanjutnya itu ada pemberian obat pencegahan. PrEP atau pre-exposure prophylaxis adalah obat yang dikonsumsi sebelum kemungkinan terpapar HIV untuk mencegah infeksi.
Sedangkan PEP ini dikonsumsi setelah kemungkinan terpapar, misalnya setelah hubungan seksual berisiko atau kecelakaan kerja medis. Keduanya ini sangat efektif jika digunakan sesuai petunjuk medis. Nah, yang terakhir itu ada ibu hamil melakukan tes dan pengobatan HIV. Bagi ibu hamil, penting untuk melakukan tes HIV sejak awal kehamilan. Jika terdeteksi HIV, pengobatan yang tepat dapat menurunkan risiko penularan HIV kepada bayi yang dikandung hampir sampai nol. Perawatan prenatal yang baik dan pengobatan antiretroviral atau ARV sangat dianjurkan. Kalau kami sama-sama sudah minum obat, apakah masih perlu pakai kondom? Sampai virus benar-benar tidak terdeteksi atau undetectable, kondom tetap dianjurkan ya Bu, tapi nanti akan dinilai oleh dokter secara berkala. Baik, kami akan saling menjaga dan saling mengingatkan. Selanjutnya ada tanda dan gejalanya ya Bu, Pak. Stadium 1 biasanya tanpa gejala meski virus telah menginfeksi dan merusak sel imun. Pembekakan kelenjar getah bening juga mungkin terjadi. Stadium 2, sistem imun melemah. Gejala meliputi penurunan berat badan, infeksi saluran pernapasan berulang, infeksi jamur pada kuku atau jari, dan herpes zoster. Berikutnya stadium 3, biasanya didiagnosa HIV atau AIDS. Gejala meliputi diare kronis, penurunan berat badan signifikan, demam berkepanjangan, kandidiasis oral, tuberkulosis paru, periodontitis, dan penurunan sel darah. Berikutnya ada stadium 4 atau stadium akhir ya Bu. Gejalanya meliputi pembengkakan kelenjar limfa, pneumonia pneumocystis, penurunan berat badan ekstrim lebih dari 10%, infeksi bakteri berat, infeksi herpes simplex kronis, sarkoma kaposi, dan toxoplasmosis cerebral. Nah, gejala HIV ini bisa berbeda-beda Pak Bu. Nah, di awal kadang muncul demam, lemas, sariawan, ataupun ruam. Tapi banyak orang juga yang tidak menunjukkan gejala apapun. Dan justru karena itu banyak orang tidak menyadari dirinya terinfeksi. Oleh karena itu penting untuk tes HIV dan mulai pengobatan sedini mungkin Bu, Pak. Saya sempat sariawan terus dan merasa capek, jadi itu tanda-tanda awal HIV ya? Oh iya Bu, tapi dengan ART tubuh ibu bisa menjadi lebih kuat. Yang penting jangan telat minum obat ya. Nah, ini leaflet yang bisa dibaca di rumah ya Pak, Bu. Isinya ringkasan materi hari ini, tips pencegahan, dan juga kontak layanan kesehatan jika ibu dan bapak membutuhkan. Terima kasih juga, saya jadi bilang sendirian. Sama-sama Pak, Bu. Semangat terus, kuncinya adalah saling mendukung dan patuh minum obat, serta menjaga keharmonisan dan keromantisan dalam hubungan kalian berdua. Baik, terima kasih. Kami permisi dulu ya Pak, Bu. Iya, silakan. Hati-hati. Terima kasih.